Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, dosen penganggaran perusahaan Bapak Fajar Sumantri. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan video presentasi dari paper yang sudah kami buat. Bersama kami, kelompok 3. Saya Angga Setiawan. Saya dengan Fikri Ramdhani. Saya Clara Oktaviana. Saya Muhammad Rasul Osmando. Saya Jordi dulu. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas forecasting neraca PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, anggota kelompok 3, kelompok kami. Yang pertama, Angga Setiawan, saya sendiri. Yang kedua, Fikri Ramdhani. Ketiga, Clara Oktaviana. Keempat, Muhammad Rasul Osmando. Kelima, Jordi Hulu. Di latar belakang, menurut Muklis, kemajuan teknologi mendorong perusahaan memanfaatkan data sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. Aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan komponen utama yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan, menurut Simanjuntak et al. 2025. Metode Compound Annual Growth Rates atau bisa disingkat CAGR digunakan untuk mengukur rata-rata pertumbuhan keuangan secara stabil selama periode tertentu, menurut Richards et al. 2020. Penelitian ini menganalisis laporan neraca PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk periode 2022 sampai 2024 untuk menghasilkan proyeksi kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Rumusan masalah kelompok kami ada 5. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan aset lancar PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk pada periode 2022 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan aset tidak lancar PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk selama periode 2022 sampai 2024. Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan liabilitas jangka pendek PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk pada periode 2022 sampai 2024. Yang kelima, bagaimana pertumbuhan liabilitas jangka panjang PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk selama periode 2022 sampai 2024. Yang kelima, bagaimana pertumbuhan ekuitas PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk pada periode 2022 sampai 2024. Studi kasus, PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Penelitian ini menganalisa laporan neraca perusahaan pada periode 2022 sampai 2024 untuk melakukan forecasting kinerja keuangan tahun 2025. Analisa ini dilakukan dengan mengidentifikasi komponen utama dalam neraca seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta ekuitas. Selanjutnya, dilakukan analisa tren untuk melihat pola perkembangan posisi keuangan laporan perusahaan. Berikutnya kita akan bahas mengenai analisa aset lancar. Menurut Andriani tahun 2022, aset lancar merupakan komponen kunci yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada tabel di samping menunjukkan aset lancar mengalami perubahan signifikan pada tahun 2024 menjadi 26,34 triliun. Dari yang sebelumnya 33,61 triliun pada tahun 2023. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan kas dan setara kas serta berkurangnya piutang lain-lain pihak ketiga setelah perusahaan melakukan konsolidasi Tokopedia. Selanjutnya, analisis aset tidak lancar PT Goto, Gojek, Tokopedia tahun 2022 hingga 2024. Menurut Siska et al. 2025, aset tidak lancar merupakan aktiva berwujud yang digunakan oleh perusahaan serta tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Semakin banyak aktiva tetap yang diperoleh perusahaan, maka semakin meningkat biaya depresiasinya sehingga dapat menurunkan
profitabilitas. Bisa kita lihat di dalam tabel bahwa aset tidak lancar Grup Goto mengalami penurunan terbesar pada tahun 2023 sebesar 84,56 triliun dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai goodwill dan aset tak berwujud, serta penyesuaian investasi pada entitas asosiasi. Selanjutnya, analisis liabilitas jangka pendek PT Goto Gojek Tokopedia tahun 2022 hingga 2024. Menurut Rahmadam Prasetyo 2021, liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi, dan sejenisnya. Bisa kita lihat di dalam tabel bahwa liabilitas jangka pendek Grup Goto meningkat pada tahun 2023 menjadi 12,82 triliun dari 12,16 triliun pada tahun 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya utang usaha, liabilitas akrual, dan kewajiban operasional akibat ekspansi bisnis serta pertumbuhan volume transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas analisis liabilitas jangka panjang. Menurut Kamaludin dan Ristayana, tahun 2023, liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban finansial yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Liabilitas jangka panjang Grup Gojek Tokopedia naik sebesar 28% menjadi 5,55 triliun pada tahun 2023. Terutama dikarenakan tambahan pinjaman non-bank yaitu obligasi bersifat ekuitas sebesar 2,29 triliun. Selanjutnya ada analisis ekuitas. Menurut Sufiyati et al. Tahun 2018, ekuitas adalah kepemilikan residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Ekuitas PT Goto Gojek Tokopedia mengalami penurunan terbesar pada tahun 2023, yaitu sebanyak 87 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya akumulasi rugi, tingginya biaya operasional, investasi teknologi, serta strategi ekspansi bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan perusahaan dalam mencapai profitabilitas sambil memperkuat pasar dan ekosistem digitalnya. Selanjutnya proyeksi aset, di mana forecasting neraca PT Goto Gojek Tokopedia terbuka tahun 2025, di mana total aset lancar di tahun 2025 sebesar 25,2 triliun. Dari sebelumnya di tahun 2024 26,3 triliun. Total aset tidak lancar di tahun 2025 sebesar 24,1 triliun, dan dari sebelumnya di tahun 2024 16,8 triliun. Total aset di tahun 2025 sebesar 49,4 triliun, dan dari sebelumnya di tahun 2024 43,2 triliun. Nah, total aset diproyeksikan turun 12,6% menjadi 43,2 triliun dari 49,4 triliun pada 2024. Aset tidak lancar menurun 30,2% menjadi 16,8 triliun, dipengaruhi oleh amortisasi goodwill, impairment aset tak terwujud, dan efisiensi investasi jangka panjang. Aset lancar meningkat 4,2% menjadi sebesar 26,3 triliun, didorong oleh peningkatan kas pengelolaan modal kerja dan pertumbuhan piutang usaha. Fokus perusahaan pada tahun 2025, optimalisasi aset, efisiensi operasional, dan penguatan likuiditas untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
Selanjutnya, proyeksi liabilitas dan ekuitas. Forecasting neraca PT Goto, Gojek, Tokopedia Terbuka tahun 2025, di mana jumlah liabilitas jangka pendek sebesar di tahun 2025 sebesar 14,9 triliun dan dari sebelumnya di tahun 2024 10,0 triliun. Jumlah liabilitas jangka panjang di tahun 2025 sebesar 3,6 triliun dan dari sebelumnya di tahun 2024 2,7 triliun. Jumlah ekuitas di tahun 2025 30,8 triliun dan dari sebelumnya di tahun 2024 30,4 triliun. Jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2025 49,4 triliun dan dari sebelumnya di tahun 2024 43,2 triliun. Nah, total liabilitas dan ekuitas diproyeksikan turun 12,6% menjadi sebesar 43,2 triliun dibandingkan tahun 2024. Liabilitas jangka pendek menurun 33% akibat berkurangnya utang usaha, liabilitas akural, dan peningkatan efisiensi pengelolaan modal kerja. Liabilitas jangka panjang turun 24% karena pelunasan pinjaman, penurunan liabilitas sewa, dan optimalisasi struktur pendanaan perusahaan. Ekuitas relatif stabil dengan penurunan 1,3% menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan struktur permodalan dan pendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Secara keseluruhan, proyeksi ini mencerminkan fokus Goto pada efisiensi operasional, pengurangan kewajiban, dan penguatan kesehatan keuangan untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dalam kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan forecasting menggunakan metode Compound Annual Growth Rate atau CAGR, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mengalami dinamika keuangan yang cukup signifikan selama periode 2022 sampai 2024. Perubahan pada aset, liabilitas, dan ekuitas mencerminkan pengaruh ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta strategi pengelolaan pendanaan perusahaan. Hasil proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan diperkirakan akan lebih berfokus pada penguatan likuiditas, optimalisasi penggunaan aset, pengurangan kewajiban, dan pemeliharaan struktur permodalan yang sehat guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.